Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah berita, sebuah kabar yang sangat menggemparkan, di mana salah satu kuasa hukum yang menggugat ijazah Pak Jokowi di Solo akhirnya ditahan oleh polisi. Wah, apakah ini karma? Kira-kira kasusnya apa ya? Nanti akan kita lihat bersama teman-teman ya. Nah, ada juga nih teman-teman, video dari seseorang di TikTok itu membongkar 4 kesalahan besar Tifa yang membuat dirinya semakin dekat dengan penjara. Ya, semoga sih semuanya cepat masuk penjara ya. Biar bangsa ini ya tidak ribut lagi gitu soal ijazah. Orang sudah riset teknologi tinggi-tinggi, orang sudah melakukan penemuan-penemuan yang luar biasa. Orang-orang ini masih bahas ijazah Pak Jokowi loh. Yang jelas-jelasnya sudah diakui oleh UGM bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Ini kan aduh, gimana pola pikirnya ya? Nah, selain itu teman-teman, ada video lagi nih dari si Ahmad Kozinudin, pengacara TPUA, pengacara dari HTI ini, yang kembali, kembali omon-omon mungkin ya. Omon-omon, si paling bela rakyat, si paling didukung rakyat. Padahal mah aslinya aduh, orang muak dan enek sama dia teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Berikut ini. Ada 4 kesalahan lu, Tif. Dan yang keempat itu yang paling fatal. Apa tuh, Bang? Kesalahan yang pertama itu, lu bukan ahli anatomi tubuh, tapi lu pakai itu, lu cocok-cocokan lah itu. Dagunya nggak cocok lah, matanya nggak pas lah, dan sebagainya. Kesalahan yang kedua adalah basis analisa lu itu dari fotokopi ijazah, fotokopi yang diambil dari medsos pula. Kesalahan yang ketiga, dengan analisa yang serampangan itu, lu putuskan bahwa itu ijazah palsu. Betul. Yang keempat, dan ini yang paling fatal, lu sebar-sebarin, lu tuduh itu ijazah palsu, sebar-sebarin di medsos. Betul juga, Bang. Udah, lu bakal masuk itu prodeo. Mantan penggugat ijazah Jokowi, Zainal Mustafa, ditahan polisi. Waduh, keren kali ya Bang ini kacamatanya nih. Waduh. Oh, bentar. Kok tai lalatnya mirip Kozinudin? Kok mirip Kozinudin, teman-teman? Pengacara Zainal Mustafa, mantan penggugat ijazah Jokowi yang menjadi tersangka pemalsuan dokumen, ditahan polisi di Pemalsuan dokumen? Polres Sukoharjo. Zainal disebut menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa bernama Anton Wijanarko dari Universitas Muhammadiyah Surakarta saat mendaftar kuliah di Universitas Surakarta. NIM bernomor C100010099 tersebut seharusnya terdaftar atas nama Anton, namun digunakan Zainal untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan Zainal Mustafa terseret dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen setelah dilaporkan Asri Purwanti sesama pengacara pada 16 Oktober 2023. Proses hukum sempat tertunda karena Zainal saat itu maju sebagai caleg di Pileg 2024. Setelah pemilu usai, penyidikan kembali dilanjutkan. Penyidik kemudian memeriksa saksi-saksi serta ahli pendidikan tinggi. Berdasarkan bukti dan keterangan tersebut, pada 18 April 2025, Zainal resmi ditetapkan sebagai tersangka. Wow, jangan bilang kriminalisasi ya. Jangan teriak Anda dibungkam ya. Jangan teriak Pak Jokowi melanggar HAM lagi ya. Rupanya senjata makan tuan. Dia melaporkan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Rupanya dia yang memalsukan dokumen, teman-teman. Waduh, udah tersangka lagi. Waduh, kasihan banget. Apakah ini karma? Belum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Polres Sukoharjo telah mengamankan sejumlah barang bukti. Setelah tersangka resmi ditahan di Polres Sukoharjo, penyidik akan melengkapi berkas untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Secara terpisah, Asri Purwanti mengaku sudah menerima informasi atas penahanan Zainal Mustafa dan memberikan apresiasi kepada polisi. Coba lihat tai lalatnya. Sama kan kayak si Kozinudin? Hah? Kok bisa sama gitu ya? Kok bisa kebetulan begitu? Hah?
Gimana menurut kalian nih teman-teman? Gimana menurut kalian? Coba dianalisis. Kira-kira kenapa ya bisa sama? Apakah nasibnya juga akan sama? Menurutnya penahanan Zainal atas kasus pemalsuan dokumen sudah sesuai prosedur. Luar biasa ya. Inilah ya. Kalau kalian Karena mau Pak Jokowi, fitnah kenapa seseorang, Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? nah, coba lihat lalatnya. Sama kan kayak yang tadi? Sama kan kayak yang tadi? Apakah ini tanda-tanda teman-teman kalau dia juga bakal dijebloskan ke penjara? Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Ngelawak ente, ngelawak. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang. Bentar. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Tadi dia bilang apa? TikTok, ya kan? TikTok, habis itu Instagram, habis itu katanya YouTube. Ya, kalau saya lihat sih ya, yang ngomong-ngomong ijazah palsu ini ya kawanan Anda yang 16% itu. Yang 16% itu maksud Anda gitu. Terus Anda bilang jutaan orang, ratusan juta, hampir seluruh rakyat Indonesia. Hanya orang yang nggak punya otak dan nalar kayaknya ya, yang percaya framing-framing jahat Anda gitu. Kayaknya begitu deh. Anda mengklaim hampir seluruh rakyat Indonesia. Hei, bangun dari tidur Anda, bangun. Jangan kelamaan molor. Bangun. Aduh, ini mimpinya terlalu lama ini orang ini. Bahaya ini. Yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Ya, orang-orang Anda Tapi juga. kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret. Karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi seneng banget tuh pakai pasal 55 ayat 1. Kan klien elu yang menyebarkan isu, yang menyebarkan tuduhan liar kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Karena mereka lah, makanya banyak orang-orang tua yang ikut konferensi pers sama Anda di Polda Metro, yang orang tua itu yang ngomong pun udah susah gitu ya kan. Yang percaya sama Anda itu orang-orang seperti itu. Yang Anda bisa kelabui dengan bahasa-bahasa digital forensik lah, apalagi keilmuan, ahli, akademisi. Padahal aduh ya Allah, si Tifa dokter umum, dokter biasa, dia bukan spesialis anatomi, bukan spesialis kejiwaan. Kok bisa-bisanya dia menganalisis kejiwaan orang? Kok bisa-bisanya dia menganalisis anatomi tubuh seseorang? Itu namanya etika akademisi. Come on, udahlah. Datang lagi si Roy Suryo. Roy Suryo emang punya sertifikasi dia untuk melakukan digital forensik. Emang udah ada sertifikasinya. Emang udah lulus dia. S1 dia kan komunikasi, S2-nya juga kesehatan. Korelasinya di mana keilmuan dia? Datang lagi si Rismon yang diduga ijazahnya itu ya tidak benar juga. Dan ada info terbaru dari Joshua Sinambela. Nanti akan kita bahas juga di info terbaru dari Joshua, teman-teman. Nah, semakin terkuak nih ijazah Rismon. Diduganya juga nggak benar. Jadi Anda itu ahli dan akademisi dari mana? Dari mana ahli dan akademisinya? Jangan sok-sokan jadi ahli deh. Jangan sok-sokan jadi pakar deh, malu-maluin. Satu KP, nggak ada urusan pun ditarik-tarik. Oh, ini turut serta perbantuan. Tapi dalam perkara ijazah palsu ini kenapa dipilih hanya 4 orang? Nah, itu pemicunya. Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh? Bikin aja LP seluruh polisi di seluruh Indonesia, kan bagus. Perkarakan saja seluruh rakyat Indonesia, kan bagus. Yang tadi tuh contoh pengacara yang tidak pernah menang dalam perkara pengadilan, teman-teman. Jadi yang diandalkan itu omongannya doang, gertak-gertakannya doang, karena ya nggak laku sebagai pengacara gitu ya kan. Joko Widodo, kita akan lawan. Kita akan runtuhkan. Dan segala kezaliman atau upaya-upaya penindasan yang dilakukan oleh mereka, termasuk oleh Joko Widodo, kita akan lawan. Dan kita akan runtuhkan demi kebenaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila.
Ntar ketabrak motor ente. Aduh, kasihan banget orang tua ini. Aduh, bisa-bisanya dia begini teman-teman. Saya bingung gitu. Kok bisa-bisanya ada orang seperti ini modelannya? Pakai takbir pula ya kan. Roy Suryo dan kawan-kawan ke Komnas HAM, guys. Ngapain, Bang? Ke Komnas HAM katanya dikriminalisasi. Waduh. Bukannya kebalik. Mestinya yang datang ke Komnas HAM itu Bapak Jokowi. Yang dikriminalisasi itu adalah Bapak Jokowi. Gimana sih Roy Suryo dan kawan-kawan? Takut ya? Saya lihat kok wajahnya pada lemes. Panik ya? Takut ya? Oke ya Banggu. Udah lah, lu jangan bohongin kita soal ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Logikanya kan begini. Misal lu datang ke UGM terus minta perlihatkan ijazahnya Jokowi, ya nggak mungkin dikasih, Rudolfo. Siapa lu? Kecuali KPU atau KPUD waktu pendaftaran dulu, atau perintah pengadilan. Terus lu ambil fotokopian dari medsos, lu analisa, wah ini bibirnya mencong nih, kacamatanya miring nih. Lu putuskan dengan serampangan, wah itu ijazah palsu itu. Lu sebar-sebar lagi, wah nggak bisa kayak gitu, bos. Ijazah itu asli atau palsu bukan ijazah yang beredar di medsos kemudian dianalisis. Itu hanya untuk mengetahui apakah ini sudah diedit atau belum diedit. Betul banget. Yang keempat itu inquiring atau melakukan tanya jawab untuk memperkuat keaslian suatu dokumen. Misalnya ijazah, bisa dilakukan tanya jawab. Misalnya tanya jawab kepada dosen yang menguji pendadaran. Bisa tanya jawab kepada dosen pembimbing skripsi. Bisa tanya jawab kepada teman-teman seangkatan. Dan lain-lain yang mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah kuliah di universitas tersebut. Polisi, jaksa, hakim, pasti mampu mengungkap hal yang mudah seperti ini. Jadi, pembuktian keaslian suatu dokumen nggak perlu ke Amerika. Pesan kepada Sobat SD, ikuti saja pengadilan ini dan percayakan semuanya kepada polisi, jaksa, maupun hakim. Ya masalahnya mereka sudah memframing kalau tidak percaya dengan lapornya Polri ya kan. Tapi benar teman-teman, kesalahan terbesar Roy Suryo dan Rismond ya kan, ini kesalahan terbesar mereka nih. Mereka hanya memeriksa ijazah yang diposting, foto ijazah yang diposting ke media sosial. Dan mereka teriak-teriak digital forensik. Nah ini, mereka teriak digital forensik. Kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal secara keilmuan digital forensik, ketika ada sebuah dokumen yang terupload ke media sosial, yang harus dilakukan oleh seseorang ahli atau pakar digital forensik adalah memastikan bahwa dokumen digital yang diupload tersebut asli atau sudah diedit. Bukan menyimpulkan yang punya ijazah itu palsu. Ini bedanya teman-teman. Seandainya Roy Suryo dan Rismond mengatakan ijazah yang diposting di media sosial oleh si Sandi itu adalah palsu hasil editan. Nah, kalau seperti itu narasinya, benar teman-teman. Benar. Cuman mereka sok-sokan mengatakan secara terbuka bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tahu kan bedanya? Kalau pakar digital forensik yang benar-benar pakar, dia hanya membuktikan bahwa foto yang diupload Sandi itu hasil editan atau hasil rekayasa. Dan makanya itu palsu. Nah, sebatas itu aja. Bukan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Itu bedanya. Jadi harus jeli teman-teman. Makanya kesalahan Roy Suryo di situ. Dia langsung menyimpulkan ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal dia tidak pernah menyentuh dokumen ijazah analog fisik dari Pak Jokowi. Kemudian menyimpulkan. Itu salah dia. Sebenarnya simple banget teman-teman. Yang kedua, jangan mudah untuk menuduh tanpa memiliki bukti yang kuat. Betul. Salah-salah bisa pakai rompi warna oranye. Yang pasti bisa menggerus kebahagiaan.
Yuk, Sebetulnya ini pembuktiannya sederhana lah. Ya. Kampusnya UGM sudah mengatakan, ya, Buat ijazah. yang sebagai pembuat ijazah, ini benar saya yang keluarkan, Asli, ini ya. ijazahnya asli, dia benar alumni saya. Sebetulnya kan selesai. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah di sini kelihatan Prof mens reanya orang-orang ini. Kalau saya bilang, ini kelihatan niat jahat orang-orang ini. Apakah ada track record UGM memalsukan ijazah? Betul. Apakah ada track record UGM bermasalah dengan penerbitan ijazahnya? Oke. Kalau tidak ada, so apa alasannya? Ya, mereka-mereka itu tidak mengakui atau tidak mempercayai. Berarti kan memang ada niat yang jahat di sini. Oke, dari pelapornya Jadi begitu setelah Mas Alex. Oke, sebentar. Oke, sudah angkat tangan tapi tahan dulu. Setelah Oke. UGM mengatakan itu, tetap aja orang-orang ini ya dioprek-oprek ya. Yang ininya lah, yang hidungnya lah, Oke. yang fontnya, Kan itu ijazahnya, namanya pembuktian, Mas yang Alex. stempel. Pembuktian apa? Nggak ada kepentingan ijazah Pak Jokowi dijadikan penelitian di sini. Nggak ada kepentingan. Jadi memang niatnya orang ini memang jahat, nggak bener gitu loh. Karena secara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, UGM memang sah menerbitkan ijazah. Sebagai yang menerbitkan ijazah, ya memang dia harus menyatakan itu benar atau tidak dia mengeluarkan, dan udah nyatakan benar. Ternyata orang-orang ini terus saja dia memfitnah itu ijazah palsu, menyerang kehormatan Pak Jokowi, mendiskreditkan Pak Jokowi. Ya wajar dia melapor. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan sangat menarik ya. Perkara ijazah Pak Jokowi ini sepertinya kalau kata Pak Susno kemarin, apakah ini mau dibawa ke sinetron yang singkat ataukah sinetron India yang panjang gitu. Dan sepertinya ya kasus ini akan panjang teman-teman, akan berlarut-larut gitu, akan dibahas terus-menerus, dan sepertinya persidangannya nanti akan alot. Nah, diskusinya akan alot antara ahli gadungan dengan ahli yang sebenarnya teman-teman. Kita nggak tahu nanti ahli digital forensik yang dibawa oleh Pak Jokowi siapa, tapi saya harap sih kuasa hukumnya memanggil ataupun mengundang Joshua Sinambela gitu sebagai ahli dari kubu Pak Jokowi nanti, biar semakin menarik saja diskusinya ya kan. Jadi ada ahli gadungan, ada ahli yang sebenarnya gitu. Dan sepertinya Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan ya, dengan keyakinan saya ya, melihat apa yang mereka lakukan selama ini, ya sebentar lagi mereka statusnya akan menjadi tersangka mungkin ya, mungkin saja. Tapi ya saya tahu itu yang kalian harapkan teman-teman. Biar ya bangsa kita tidak berisik lagi soal ijazah gitu kan. Biar pemerintah bisa fokus menatap ke depan, tidak mendengarkan riak-riak yang tidak masuk akal di bawah, dan masyarakat juga tidak disibukkan dengan diskusi-diskusi yang tidak tidak kompeten, yang tidak menambah wawasan yang baik gitu, hanya berputar-putar di situ-situ aja, teriak, buktikan aja, tunjukkan aja Pak Jokowi ijazahnya, selesai perkara itu ya, terus isu-isu yang mereka sebarkan, framing-framing yang mereka sebarkan, karena nggak ada lagi senjata mereka teman-teman. Mereka sudah mati langkah, sudah kepalang tanggung menuduh jasa Pak Jokowi palsu, padahal mereka belum pernah menyentuh fisiknya. Kemudian kesalahan dia langsung menyimpulkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kenapa mereka langsung beralih ke skripsi, meneliti skripsi Pak Jokowi? Karena mereka kan hanya meneliti apa yang ada di internet, dan itu tidak akan kuat di pengadilan. Makanya mereka beralih ke skripsi. Nah, itu sebagai penguatan alasan mereka menuntut dan menuduh Pak Jokowi. Padahal mah ya, kalau kata pengacara Pak Jokowi, ya lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi ada gitu. Nah, ini kalian nanti bakal masuk segera. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.